Jadi anything about virus. Oke. Seperti biasa, tentunya kan kalian sudah mengambil mata kuliah saya sebelumnya, jadi ada aturan-aturan yang harus kita kita sepakatin ya. Jadi mulai keterlambatan itu saya tolerir sampai 15 menit. Kemudian untuk semua video untuk join Zoom ini videonya semua diaktifkan dan mikrofonnya dimatikan kecuali diminta untuk menanggapin ataupun bertanya. Kemudian silakan bagi adik-adik yang ingin permisi bisa di chat pada kolom chat dan terakhir tidak dibenarkan ketika berada di dalam mobil, dalam kendaraan, dalam ruangan ya. Maksudnya di luar daripada ruangan, jadi dalam kendaraan, pokoknya dalam kendaraan deh, itu tidak dibenarkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak? Pas. Oke, baik. Adik-adik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan ajaran kita masing-masing supaya pertemuan kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Oke deh ya. Screen ya. Nah, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang all about virus ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan virus. Nah, selama 3 pertemuan apa aja tentang virus yang akan kita pelajarin? Yang pertama, pokok bahasan kita itu mengenai struktur virus, multiplikasi virus, inokulasi virus, mengkode pengujian antivirus, bagaimana metode pengujian antivirus, kemudian patogenisitas, pengenalan virus-virus patogen pada manusia, kemudian kita bahas tentang bagaimana prion dan viroid. Nah, untuk pada pertemuan hari ini kita cukup membahas 2 bagian ini saja, yaitu struktur virus dan bagaimana cara multiplikasi virus. Sebelumnya adik-adik sudah tahu, pernah dengar nggak virus apa yang ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman nenek moyang kita? Virus penyebab campak itu ya, Bu? Oke, ada yang mengatakan bahwasanya virus penyebab campak. Yang lain? TB, Bu, virus DBD. Ada yang mengatakan virus DBD. Ada yang lain? Virus MERS, Bu. Virus apa, Andrew? SARS dan MERS, Bu. Oke, SARS dan MERS. Oke, yang lain? Virus influenza, kata si Anggi. Terus ada HIV. Yang lain? HIV, Bu. Oke, ada yang mengatakan HIV. Ada nggak yang udah sejak zaman nenek moyang kita? Nenek moyang kita siapa? Adam dan Hawa kan? Oke, jadi virus apa yang sudah ada sejak zaman dahulu kala? Ada yang bisa menjawabnya? Nanda Apriani? Kusta, Bu. Apa? Kusta, Bu. Kusta. Fatihatun? Virus kusta, Bu. Kusta. Clarissa, virus apa Clarissa? Clarissa? Saya yang SARS, Bu. SARS? Virus SARS, Clarissa? Ya.
Oke, baik. Kayaknya pada belum ini ya, belum tahu virus apa yang udah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi virus yang udah ada sejak zaman dahulu kala dan obatnya memang belum ditemukan itu adalah virus merah jambu sejak zaman nenek moyang kita alias virus cinta. Ya, jadi belum pernah ada itu ditemukan. Jadi yang lainnya pada bingung nyari apa, padahal itu kalau udah virus itu yang menjalar, udahlah semuanya lumpuh ya, bahkan akal sehat juga akan lumpuh. Jadi belum ada sampai saat ini ditemukan apa obatnya. Oke, baik. Semua coba buka menti.com. Oke, kita mau main-main dulu dengan Menti. Silakan semua buka menti.com dan dan masukkan kode 24015632. 24015632. Silahkan, ketika kalian sudah submit kode, enter kodenya, kemudian coba kalian jelaskan 3 kata tentang virus. Cukup 3 kata tentang virus. Apa yang kalian ketahui tentang virus? 3 kata. Apakah virus itu seperti Rangga terhadap cinta, jahat, kan? Yang diketik bahasa Indonesia, Bu. Kenapa? Iya, boleh. Wah, benar-benar Rangga terhadap cinta ya, jahat. Ada yang bilang baik. Oh, wah, ini Bu Peri ini yang bilang baik ini. Penyakit, pandemi, tuberkulosis, mematikan. Wow. Ya. Canggih. Ini canggih apanya nih? Canggih virus itu ternyata ya. Menyerang, patogen, wabah, sakit. Corona, melekat, berbahaya, mengerikan. Wah, modern. Wah, canggih. Ternyata modern juga ya. Virus ada virus modern. Kemudian apalagi merugikan, dikristalkan, lisogenik, parasit, penyebab penyakit udah 2 itu yang 2 kata. Penyakit gitu, COVID-19, mengerikan, wabah, inti DNA atau RNA. Oh, inti DNA atau RNA pengganggu. Wow. Invasi, carrier, sumber apa nih? Oh, sumber penyakit mungkin ya. Aseluler. Iya, dia tidak seluler. Oke. Oke, mungkin sejauh ini saya sudah bisa menangkap bahwasanya kalau virus itu menurut kalian identik dengan penyakit, menular, wabah, mikroskopis, parasit, ya pandemi, membahayakan. Oke, stop ya. Oke, baik. Kita lihat. Kalian sebelumnya sudah mempelajari tentang sel, apa itu ciri-ciri sel, kemudian bagaimana sel prokariotik, eukariotik, bagaimana ciri-ciri virus. Ini kita ulas kembali perbandingan antara virus dan sel. Oke, yang pertama, kalau kita lihat dari tipe asam nukleatnya, virus hanya ada satu material genetik saja. Jadi, virus tidak memiliki keduanya. Ada virus DNA saja atau virus RNA saja. Jadi tidak ada virus DNA dan RNA. Oke. Yang kedua, kalau dibandingkan dengan sel ini memiliki yang namanya DNA dan RNA.
Nah, kaitannya ketika dia memiliki keduanya berhubungan dengan sintesis protein. Ya, berhubungan dengan mekanisme metabolisme sel. Oke, berhubungan dengan ekspresi gen. Nah, oleh karena itu, sel memiliki DNA dan RNA. Kemudian yang kedua, kita lihat dari proteinnya. Kalau virus hanya beberapa saja proteinnya. Beberapa dalam artian bagaimana nanti pembungkus daripada daripada virus yang terdiri dari lipoprotein. Kemudian ada membran virus. Kemudian selubung virus yang terdiri dari glikoprotein. Kemudian kalau kita lihat ada sel. Sel ini jelas banyak memiliki protein. Kenapa memiliki banyak protein? Ya kaitannya tadi. Kalian sudah belajar biologi sel, kalian sudah belajar ekspresi gen, karena sel memerlukan protein untuk mengekspresikan gen-gennya. Jadi sel memiliki banyak protein. Yang ketiga, kita lihat dari membran lipoprotein. Virus memiliki membran lipoprotein ketika virus tersebut memiliki envelop. Envelop itu apa? Envelop itu seperti amplop. Kalau kalian bayangkan, kalian punya surat, terus surat itu kalian masukkan ke dalam amplop. Jadi seperti itulah kira-kira. Virus memiliki amplop. Surat memiliki amplop, maka virus juga ada yang memiliki envelop ataupun amplop. Oke. Kemudian sel. Kalau sel, karena sel itu terdiri dari membran sel ya. Jadi membran sel itu komponen kimianya adalah lipoprotein. Oke. Kemudian yang keempat, virus berdasarkan ada tidaknya ribosom. Kalaulah si virus memiliki ribosom, otomatis virus mampu mensintesis material genetiknya sendiri. Jadi tidak bisa menyerang dalam artian berarti dia ketika sudah memiliki ribosom, berarti virus tidak mampu menyerang sel lagi. Nah, ini karena si ribosom tidak dimiliki oleh virus, maka si virus menginvasi, menyerang si sel untuk apa? Ya untuk mensintesis DNA ataupun RNA daripada si virus. Maka diperlukan yang namanya ribosom sel inang. Sehingga sel pada prokariotik dan eukariotik memiliki ribosom. Oke. Berikutnya yang keempat, yang kelima, kalau kita lihat dari mitokondrianya, virus itu tidak memiliki mitokondria. Nah, sedangkan kalau pada sel, hanya eukariotik yang memiliki mitokondria. Nah, bagaimana dengan prokariotik? Prokariotik itu ada satu protein like mitokondria. Jadi ada satu protein yang dia berfungsi seperti mitokondria. Nah, kemudian enzimnya bagaimana? Jadi virus itu ada yang dia hanya memiliki beberapa enzim saja. Contohnya adalah enzim lysosine yang berfungsi untuk memecah daripada dinding sel, memecah membran sel-sel ini. Sedangkan kalau pada sel itu banyak memiliki enzim. Kenapa? Ya lagi-lagi, balik lagi ke tadi. Karena sel itu banyak memiliki aktivitas, ya, memerlukan banyak enzim untuk melaksanakan aktivitas selnya. Baik itu metabolisme selnya, fisiologi selnya, ekspresi gen selnya. Nah, itu diperlukan enzim, diperlukan protein. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara virus memperbanyak diri? Virus memperbanyak diri melalui dua jalur. Ada jalur litik, ada jalur lisogenik. Tetapi virus sendiri tidak mampu melakukan pembelahan binek. Kalaupun melakukan pembelahan binek, itu bukan virus yang melakukan, tetapi sel inang. Ketika kromosom ataupun material genetik pada virus itu berintegrasi dengan DNA ataupun RNA sel inang, sehingga sel inang yang melakukan pembelahan biner, melakukan pembelahan mitosis, maka
Material genetik virus juga ikut serta, ya. Jadi material genetiknya, bukan virusnya. Kemudian, kalau pada sel jelas, sel prokaryotik melakukan pembelahan yang namanya binary fission. Kalau sel eukaryotik ada dua, ada pembelahan mitosis. Mitosis itu terjadi pada autosom, sel-sel tubuh. Kemudian ada namanya meiosis. Meiosis itu terjadi pada sel-sel gonosom ataupun sel-sel. Oke, adik-adik di sini ada yang sudah paham, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Izin Jelas, bertanya, Ke? Bu. Silakan kota ini. Yang multiplikasi dengan pembelahan tadi yang di virus nggak ada itu karena apa, Bu? Oke. Jadi virus melakukan perbanyakan diri melalui dua jalur. Ada jalur litik dan ada jalur lisogenik. Oke. Jadi si virus ini tadi ya, virus dia tidak mampu melakukan pembelahan biner. Kalaupun dia melakukan pembelahan itu bukan dia tetapi sel inang. Jadi si kromosom virus bukan kromosom, material genetik virus ini tadi berintegrasi, menyatu dengan kromosom sel inang sehingga melakukan pembelahan biner ataupun pembelahan mitosis. Jadi dia mengikuti pembelahan daripada sel inang. Nah, kenapa si virus ini dia tidak mampu melakukan pembelahan sendiri? Yang pertama adalah kalau kita lihat material genetik, ya, virus hanya memiliki satu saja material genetik. Ada DNA saja atau RNA saja, ya. Kemudian kita lihat lagi dari apanya? Dari ribosomnya. Ribosom ini kan berfungsi untuk mensintesis protein, ya. Protein nanti kaitannya dengan ekspresi gen, kemudian kaitannya dengan fisiologis, kemudian kaitan dengan metabolisme sel yang tergolong seluruhnya itu adalah aktivitas sel. Jadi, kalau si virus itu punya DNA dan RNA dan punya ribosom, maka virus itu mampu memperbanyak dirinya sendiri ya dengan melakukan pembelahan biner, kemudian melakukan pembelahan mitosis tanpa harus mungkin menginvasi, mengambil alih sistem sintesis protein sel. Seperti itu. Bisa dipahami kota ini? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pas. Oke. Nah, virus itu tidak terlepas ya dari sejarahnya bagaimana penemuan virus itu pertama kali dilakukan. Latar belakang penemuan virus. Sama halnya seperti kita. Kita pun manusia, kita pun makhluk hidup ini sebenarnya harus tahu latar belakang kita. Kamu misalnya contohnya Firman, kamu juga harus tahu latar belakang kamu, sejarah kamu seperti apa. Kamu nenek moyangnya siapa, kamu siapa leluhurnya. Nah, sama gitu. Hal itu fungsinya, hal itu tujuannya untuk apa? Ya, agar kita mengetahui, agar kita menghargai, agar kita menghormati siapa leluhur kita. Nah, begitu juga dengan virus, ya. Virus juga memiliki sejarah penemuannya, sejarah perkembangannya seperti apa. Kalau Insinyur Soekarno mengatakan bahwasanya jangan sekali-sekali melupakan sejarah alias sejarah. Maka kita juga jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah diri kita seperti apa. Ya, sejarah keluarga. Nah, itu penting ya untuk istilahnya sebagai apa ya? Kalau kakak saya bilang itu untuk kita menghargai sebagai cerminan, sebagai pandangan kita ke depan. Nah, begitu juga dengan virus. Ngomong-ngomong soal sejarah virus, silahkan pada adik-adik yang bisa menjelaskan bagaimana virus itu pertama kali ditemukan. Silakan bagi siapa yang bisa menjelaskan.